Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzamil dari Dikdas Calon Struktur BLK Komunitas Angkatan ke-5 tahun 2023. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara menggunakan source monitor di Adobe Premiere Pro, menghapus segmen menggunakan program monitor, dan mengubah kecepatan pemutaran klip. Oke, yang pertama, cara menggunakan source monitor di Adobe Premiere Pro. Sebelum perkenalan fitur-fitur source monitor, di sini kita akan mulai dari bagaimana cara memasukkan klip ke source monitor. Ada dua cara, yaitu yang pertama, klik dua kali yang ada di bin yang sudah dibuat, dan ada cara yang kedua, yaitu dengan menyeret klip dari bin ke source monitor. Oke, selanjutnya untuk menggunakan di bawah ini, kita harus mengetahui dahulu fungsi-fungsi dari tombol-tombol tersebut. Yang pertama, ada add marker. Kegunaannya adalah untuk menambahkan penanda klip di lokasi playhead. Yang kedua, ada mark in untuk menerapkan titik in atau awal dari bagian klip yang ingin digunakan. Yang ketiga, ada mark out. Mark out kegunaannya untuk menetapkan titik out atau akhir dari bagian klip yang ingin digunakan. Ada yang berikutnya, ini go to in. Kegunaannya untuk menempatkan playhead ke titik in atau awal. Langsung lompat ke berikutnya, ada go to out. Go to out ini kegunaannya untuk menempatkan playhead ke titik akhir. Dan untuk insert, untuk menempatkan video ke sequence menggunakan metode insert edit. Yang ke berikutnya ada overwrite, yaitu kegunaannya untuk menambahkan video ke sequence menggunakan overwrite edit. Dan terakhir yaitu export frame. Fitur ini sama dengan screenshot, membuat file gambar dari media yang ditampilkan. Oke, kita mencoba satu-satu fitur yang ada di bawah ini. Yang pertama ada marker. Kita pakai marker dulu, di pause untuk menambahkan marker, atau bisa digeser, kita pilih yang akan dipakai. Setelah itu sini kita langsung kasih mark in dan selanjutnya kita memakai fitur go to in dan go to out. Kegunaannya untuk go to in dan go to out ini kayak gini. Untuk insert dan overwrite, perbedaannya adalah jika insert itu menggeser klip yang ada ke kanan, sedangkan overwrite menggantikan klip yang sudah ada pada sequence. Contohnya, kita masukkan insert. Jika kita geser dari awal lagi dan kita memilih lagi untuk mulai dari awal, kalau kita memilih insert, jadinya geser ke kanan. Tapi jika kita memilih overwrite, itu akan menggantikan klip yang ada. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu membuat fitur subclip. Apa kegunaan fitur dari subclip ini? Yaitu untuk membuat beberapa bagian dari satu klip. Contohnya, pertama-tama kita langsung memilih klip yang ingin dibuat untuk subclip. Lanjut kita pilih mark in dan mark out-nya. Di sini teman-teman bisa menghapus jejak dari mark in dan mark out dengan Ctrl Shift I, yaitu untuk mark in-nya, Ctrl Shift O untuk mark out-nya. Di sini kita dapat menambahkan mark in dengan tombol I, kita play, pause, dan mark out tombol O. Oke, setelah diberi tanda, kita sediakan dulu folder, atau kalau di panel project itu namanya bin. Buka untuk menampung dari bagian-bagian sudah dipilih.
Untuk menggunakan fitur clip ini bisa teman-teman lakukan dengan 3 cara. 3 cara itu yaitu ada yang pertama, klik kanan pada gambar lalu pilih make clip. Ada lagi Ctrl U, ada lagi dengan cara menyeret gambar ke panel project, menarik gambar ke panel project dengan menahan tombol Ctrl. Oke, di sini kita sudah disajikan dengan kotak dialog make clip. Di sini ada nama, lalu pilihan restrict trim. Apa kegunaan dari restrict trim tersebut? Yaitu adalah jika dicentang, jika dipilih, Anda tidak akan bisa mengakses bagian luar klip yang sudah dipilih. Tetapi jika tidak dipilih, jika tidak dicentang, kita bisa mengakses bagian luar klip. Contohnya bagaimana? Jadi kita akan membuat 2 video, 2 subclip dengan menggunakan restrict dan tidak. Pertama, kita bisa memberi nama sesuai keinginan. Saya beri nama restrict karena di sini akan memperhatikan restrict dan tidaknya. Pertama ada restrictnya. Oke, kita geser terlebih dahulu ke sini, yaitu untuk makin dan makronya bisa digeser. Lalu Ctrl U memakai cara yang kedua, yaitu tanpa restrict, matikan centang, klik OK. Di sini kita akan melihat perbedaan dari memakai restrict dan tidak. Oke, untuk yang digunakan restrict di sini teman-teman tidak bisa mengedit lagi di source monitor karena dipilih atau dicentang restrictnya tadi. Adapun jika teman-teman tidak mencentangnya, nanti terdapat tampilan seperti yang sekarang ada, masih bisa digeser-geser dan gambarnya juga berbeda. Di sini kita lanjut ke tutorial yang kedua, yaitu menghapus segmen menggunakan program monitor. Program monitor adalah monitor yang menunjukkan hasil dari posisi playhead di sequence berada. Bagaimana cara menghapus segmen di program monitor? Yang pertama, kita harus memilih segmen yang ingin dihapus dengan mark in dan mark out. Oke, kita coba mark in dan mark out. Berikutnya bisa teman-teman memilih salah satu di antara tombol-tombol yang ada di bawah program ini, program monitor. Ada pilihan leave dan extract. Kita coba yang leave dulu. Jadi jika kita memilih tombol leave, itu akan menghapus bagian yang dipilih dari sequence dan akan meninggalkan ruang kosong. Kita langsung klik. Di sini ketika teman-teman mengeklik leave, maka akan meninggalkan jejak yang ada di sequence. Kita coba untuk yang sebelahnya, yaitu extract. Ini extract. Pertama-tama kita pilih dulu in dan mark-out-nya, lalu pilih extract. Nah, kelihatan kan bedanya? Dimana kalau extract itu tidak meninggalkan jejak, tapi kalau leave itu meninggalkan jejak. Oke, memasuki tutorial yang ketiga, yaitu mengubah kecepatan pemutaran klip. Gerak lambat atau bisa juga disebut slow motion adalah salah satu efek yang paling umum digunakan pada video pasca produksi. Kali ini kita akan memakai fitur speed and duration. Yang pertama yang kita lakukan adalah klik kanan pada klip yang dipilih, pilih speed or duration. Di sini kita disajikan oleh beberapa opsi di dalam kotak dialog klip speed or duration. Ada yang pertama yaitu icon lantai,
penggunaan icon rem adalah jika kita aktifkan maka durasi klip sama kecepatan pemutaran saling menyamakan. Tetapi jika kita menonaktifkan maka kita dapat mengubah kecepatan atau durasi tanpa memperbarui sama lain. Contohnya ketika kita mengganti ke 10%, di sini durasinya juga diganti. Ketika kita mengganti 100%, ini juga durasinya terganti sendiri. Ketika kita menonaktifkan, kita ingin mempercepat atau memperlambat di durasi atau di speed, itu tidak akan mempengaruhi satu sama lain. Oke, lanjut yang pilihan yang di bawah ada reverse speed. Ini kegunaannya untuk memutar video mundur. Selanjutnya ada maintain audio pitch, itu kegunaannya adalah untuk menjaga nada asli yang ada di klip yang sudah dipilih. Jika kita menonaktifkan maintain audio pitch ini atau tidak memilihnya, itu akan berpengaruh di audio. Ketika dipercepat itu menjadi sigma atau suara kecil, ketika diperlambat suaranya menjadi suara besar. Oke, lanjut ke pilihan yang bawah, itu ada ripple edit shifting trailing clip. Jika teman-teman ingin memanjangkan klip lebih dari ruang yang ada, maka teman-teman bisa menggunakan opsi ripple editing untuk mendorong klip sesudahnya. Jika tidak memilihnya, maka perubahan kecepatan tidak akan berpengaruh pada klip sesudahnya. Setelah kita memilih untuk diperpanjang semuanya 10%, jika kita tidak memilihnya, klik OK dulu, maka tetap tidak akan bergerak pada klip sesudahnya. Ketika kita pilih triple edit, di sini kita ganti 1, maka itu akan mendorong klip sesudahnya. Jika kita tidak memilih speed or duration, maka klip itu tidak akan bergeser. Contohnya seperti ini. Nah, itu tidak akan bergeser. Sekian tutorial dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Jika tidak bisa mengerti, bisa langsung hubungi saya, atau bisa teman-teman ulangi lagi videonya agar lebih mendalami lagi video yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.